Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan membahas kasus tentang seorang bapak yang tega meruda paksa anak kandungnya sendiri. Yang mana dari hasil ruda paksa ini, anak kandungnya itu sampai melahirkan sebanyak 8 kali. Seperti apa bejatnya kasus ini? Silahkan simak saja video ini sampai akhir. Kisah ini bermula pada bulan Maret 2023. Ada seorang pria bernama Prasetyo Utomo, berusia 42 tahun, warga Kelurahan Tanjung RT 1 RW 2, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas. Pria ini membeli sebidang tanah yang berlokasi di RT 1 RW 4, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto, Banyumas. Setelahnya, Prasetyo pun menyuruh dua pekerja yang bernama Slamet dan Purwanto untuk merapikan lokasi serta meratakan tanah yang kebetulan saja lokasi tersebut ada bekas kolam ikannya. Setelah mendapatkan perintah, keduanya pun segera bergerak menjalankan perintah. Pada awalnya pekerjaan itu pun berjalan lancar tanpa adanya kendala. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 15 Juni 2023, kedua pekerja itu pun mulai meratakan tanah di area bekas kolam ikan. Namun di tengah-tengah pekerjaannya, kedua pekerja ini melihat ada bungkusan yang menyembul dari dalam tanah. Setelahnya bungkusan itu pun dibuka. Terlihatlah adanya tulang berulang berukuran kecil. Setelah diamati dan diteliti, keduanya pun baru menyadari jika itu adalah kerangka manusia yang diduga merupakan kerangka bayi. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera bergerak menuju lokasi. Setibanya di lokasi, polisi segera mengamankan lokasi dengan memasang polis lain serta mengevakuasi kerangka tersebut ke RSUD Profesor Dr. Margono Sukoharjo Purwokerto. Dari lokasi awal temuan itu, polisi melakukan olah TKP guna memastikan apakah masih ada kerangka lainnya atau tidak di lokasi tersebut. Setelah sepekan polisi melakukan penyelidikan, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2023, polisi kembali menemukan adanya 3 kerangka lainnya yang tidak jauh dari lokasi awal temuan. Hingga total yang ditemukan berjumlah 4 kerangka. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, jika kerangka yang ditemukan itu adalah ukuran kerangka bayi, berusia kisaran 1 hari hingga 1 tahun, yang diduga anak-anak tidak berdosa itu sengaja dihilangkan nyawanya akibat hubungan terlarang atau kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, muncul dugaan anak-anak tidak berdosa itu merupakan korban ritual ilmu hitam. Banyak opini yang beredar pada waktu itu. Polisi terfokus mencari pelaku kejahatan yang melakukan tindakan tadi. Melihat 4 kerangka yang berada di lokasi, polisi meyakini jika di lokasi tersebut masih ada korban lainnya. Penemuan kerangka ini pun tidak hanya membuat gempar warga, tetapi tersebar kabar jika korban anak-anak tidak berdosa itu hasil hubungan terlarang antara ayah dan anak kandungnya. Dugaan itu pun muncul bukan tanpa dasar. 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2010 hingga Januari 2023, pernah berdiri sebuah gubuk kecil berukuran 3 kali 3 meter, berdiri di lokasi tersebut. Di dalam gubuk itu berisikan satu keluarga, yakni Rudianto, kepala keluarga, istri Rudianto yang bernama S, dan anak perempuannya yang berinisial E, serta anak laki-lakinya. Dikarenakan kondisi gubuk itu tanpa penerangan, kurang nyaman, dan berada di tengah-tengah kolam, istri Rudianto pun meninggalkan gubuk itu, sehingga kedua anak mereka pun berpisah.
anak laki-lakinya ikut bersama dengan ibunya, dan Rudianto bersama anak perempuannya. Pada tahun 2012, anak perempuan yang berinisial E, kala itu masih berusia 14 tahun, melahirkan seorang anak. Lalu anak tersebut diasuh oleh orang lain hingga saat ini. Diketahui jika antara Rudianto dan anaknya E ini tinggal cukup lama di gubuk tersebut hingga memasuki Januari 2023. Ketika tanah itu di-DP oleh Prastio, barulah mereka pindah dan membongkar gubuk tersebut. Tetapi warga setempat tidak mengetahui apakah berdiri gubuk itu seizin pemilik tanah sebelumnya atau tidak. Menurut data, keluarga itu bukanlah warga asli desa tersebut. Warga menduga jika kerangka itu hasil hubungan terlarang antara Rudianto dan E, anak kandungnya. Semakin hari isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat semakin mengkhawatirkan. Akhirnya polisi pun melacak keberadaan keluarga tersebut. Seminggu pelacakan, polisi pun berhasil menemukan wanita berinisial E dan dibawa guna dimintai keterangan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan wanita berinisial E, terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan, di mana wanita ini pun mengakui jika kerangka anak tidak berdosa itu merupakan anaknya dan hasil hubungan terlarang dengan ayah kandungnya, yakni Rudianto. Fakta itu pun membenarkan dugaan masyarakat telah terjadi perbuatan tidak berakhlak di lokasi tersebut. Dengan adanya pengakuan itu, polisi segera mencari dan melacak keberadaan dari Rudianto guna dimintai keterangan lebih lanjut. Beberapa jam melakukan pengejaran, akhirnya polisi berhasil menangkap Rudianto di tempat persembunyiannya. Sementara Rudianto selaku ayah memberikan kesaksian jika dirinya lah merupakan pelaku dari pelenyapan anak-anak tidak berdosa itu. Selain mendapatkan fakta pelenyapan, pelaku pun mengakui jika telah melenyapkan 7 anak tidak berdosa, sehingga masih tersisa 3 kerangka yang belum ditemukan. Polisi yang mendapatkan pengakuan dari pelaku Rudi membawa pelaku ke lokasi temuan, memintanya menunjukkan di mana pelaku menguburkan anak-anak tidak berdosa itu. Pelaku juga sempat mengaku jika pelenyapan tersebut dilakukan periode 2013 hingga 2021. Melihat adanya rentang waktu yang cukup lama, polisi menurunkan anjing pelacak guna membantu polisi untuk menemukan lokasi tersebut. Dari upaya pencarian itu, usaha polisi pun berhasil dan menemukan 3 kerangka lainnya, sehingga total yang ditemukan menjadi 7 korban. Polisi langsung mendalami kasusnya berdasarkan pengakuan dari wanita berinisial E jika anak-anaknya dikuburkan dalam kondisi masih bernyawa, di mana dirinya telah melahirkan anak mulai dari umur 14 tahun. Pertama kalinya pada tahun 2012, lalu 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, dan yang terakhir 2021. Total 8 anak yang sudah dilahirkan, dan yang selamat hanyalah anak yang dilahirkan pada tahun 2012 lantaran diberikan hak asuhnya kepada orang lain. Sementara ketujuh anak itu masing-masing bayi laki-laki 4 dan 3 bayi perempuan. Hubungan terlarang itu dilakukan sejak tahun 2008 hingga tahun 2021. Wanita ini mengaku dirinya dipaksa dan diultimatum akan dilenyapkan oleh ayahnya jika tidak mengikuti keinginannya atau melaporkannya ke orang lain.
Sementara pengakuan dari Rudy memberikan kesaksian yang berbeda jika dirinya telah menguburkan bayi dalam kondisi sudah tidak bernyawa karena ia sempat membekapnya. Setelahnya baru dikuburkan oleh pelaku Rudy mengaku jika dirinya melakukan perbuatan itu bukan dikarenakan nafsu. Perbuatan itu dia lakukan berdasarkan perintah dari guru spiritualnya. Salah satu syarat mendapatkan kekayaan, diperintahkan untuk melakukan hubungan terlarang dengan anak kandungnya sebanyak 7 kali. Rudy mengaku bertemu dengan guru spiritualnya pada tahun 2011 ketika dirinya bekerja di Klaten. Guru spiritualnya itu bernama Bambang. Setelah mengikuti perintah dari gurunya, hingga 7 korban sudah dikorbankan demi mendapatkan kekayaan. Hingga kini dirinya pun mengaku masih miskin. Ya iyalah, kalau mau kaya itu kerja yang giat, cari uang, usaha kek apa kek, kok malah melakukan hal yang aneh-aneh seperti itu. Polisi masih mendalami kebenaran keterangan dari pelaku ini. Ternyata sosok pelaku Rudy dikenal sebagai seorang dukun. Kesehariannya sering menghabiskan waktu dengan memancing di sungai. Diketahui jika Rudy sebelumnya memiliki 3 orang istri. Istri pertama dinikahi secara sah, sementara kedua istri lainnya dinikahi secara sirih. Namun istri pertama dan kedua sudah diceraikan. Wanita berinisial E ini anak dari istri ketiganya. Telah terungkapnya kasus ini. Istri ketiga dari pelaku yang merupakan ibu dari wanita berinisial E. Rupanya ibu dari wanita inilah dan juga istri dari pelaku Rudy yang membantu melahirkan anaknya. Istrinya ini mengetahui perbuatan tidak berakhlak yang dilakukan oleh suaminya kepada anaknya sendiri. Namun dirinya tidak berani mencegah lantaran dirinya pun merasa takut karena telah diultimatum akan dilenyapkan jika menceritakan kepada orang lain. Selama anaknya yang akan melahirkan, ibunya lah yang membantu persalinan pelaku. Atas perbuatan yang ia lakukan, Rudy dijerat dengan pasal 340 KUHP dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pidana maksimal pun telah menantinya, yakni pidana matoy. Oke guys, pelajaran apakah yang bisa kalian dapatkan dari video ini? Sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton.